Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusda Ayu Madaniyah, absen 3 dengan NIM 12201193057. Saya dari kelas PAI 3 Dol. Pada video kali ini, saya akan membahas sebuah tema yang berjudul mengatasi kesehatan yang sering terganggu. Menurut kalian, apa sih pengertian sehat? Sehat artinya terbebas dari segala gangguan ataupun penyakit, baik penyakit fisik maupun psikis. Sehat seringkali dipersepsikan dari segi fisik saja, padahal sehat juga berarti kesehatan jiwa. Sayangnya, persoalan kesehatan masih dianggap kalah penting dibanding kesehatan fisik. Kesehatan manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama, kesehatan tubuh atau fisik. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan tubuh merupakan kesehatan yang dinilai dari kondisi fisik seseorang, sedangkan kondisi mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar pada kepribadian dan perilaku seseorang. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dan dalam rumah tangga, pelecehan anak, dan stres berat jangka panjang. Anak muda alias generasi milenial saat ini sangat rentan terkena penyakit mental. Terlebih, masa muda merupakan waktu di mana banyak perubahan dan penyesuaian baik secara psikologis, emosional maupun finansial. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbul gangguan atau penyakit mental. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, membuat pilihan, dan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Gangguan mental atau penyakit mental dapat diawali dengan beberapa gejala berikut antara lain. Yang pertama, berteriak atau berkelahi dengan keluarga dan teman-teman. Delusi, paranoia, atau halusinasi. Yang ketiga, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Yang keempat, ketakutan, kekhawatiran, atau perasaan bersalah yang selalu menghantui. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengatasi stres atau masalah sehari-hari. Yang keenam, marah berlebihan dan rentan melakukan kekerasan. Beberapa penyebab umum dari gangguan mental antara lain: yang pertama, gejala cedera kepala. Yang kedua, faktor genetik atau terdapat riwayat pengidap gangguan mental dalam keluarga. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya. Yang keempat, kekerasan pada anak atau riwayat kekerasan pada masa anak-anak. Yang kelima, memiliki kelainan senyawa kimia otak atau gangguan pada otak. Mengalami diskriminasi atau stigma, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial seperti masalah kemiskinan atau hutang. Dan yang terakhir, merawat anggota keluarga atau teman yang sakit kronis. Jika sudah terlanjur terkena penyakit mental, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain melakukan aktivitas fisik dan tetap aktif secara fisik. Yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Yang ketiga, memelihara pikiran yang positif. Yang keempat, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan profesional jika diperlukan, menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan yang terakhir, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Beberapa pilihan pengobatan yang akan dilakukan dalam menangani gangguan mental antara lain: yang pertama, psikoterapi. Psikoterapi merupakan terapi bicara yang memberikan media yang aman untuk mengidap dalam mengungkapkan perasaan dan meminta saran. Psikoterapi beserta perawatan dengan menggunakan obat-obatan merupakan cara yang paling efektif untuk mengobati penyakit mental. Yang kedua, obat-obatan. Pemberian obat-obatan untuk mengobati penyakit mental umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia otak di otak. Dan cara yang ketiga,
rawat inap. Rawat inap diperlukan jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala-gejala penyakit yang dialaminya atau terdapat kegawat daruratan di bidang psikiatri, misalnya percobaan bunuh diri. Yang keempat, support group. Support group umumnya beranggotakan pengidap penyakit mental yang sejenis atau yang sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik. Mereka berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan. Dan yang terakhir, stimulasi otak. Stimulasi otak berupa elektrokonvulsif, stimulusif magnetik, transkranial, pengobatan eksperimental yang disebut stimulasi otak dalam dan stimulasi saraf vagus. Dalam Al-Quran terdapat surat yang menjelaskan tentang kesehatan manusia, yaitu Quran Surat Yunus ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Begitupun dalil tentang kesehatan. Ni'matani mafbunu fihi ma katsiru minan nasi wasihhatu wal faragh, yang artinya, dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.